Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan pengemasan materi genetik, khususnya di sini adalah DNA. Di mana DNA ini ditemukan oleh dua orang ilmuwan, meskipun di belakangnya itu banyak sekali yang bersumbangsi, yaitu si Watson dan Crick pada tahun 1953. Ini kita tahu bahwa si Watson and Crick ini adalah ilmuwan muda yang berhasil menerjemahkan struktur asam nukleat atau DNA ini hasil pemendaran yang dilakukan oleh Rosalind Franklin. Pada tahun tersebut usia mereka masih cukup muda, berkisar antara 20-an, sehingga banyak sekali penelitian yang tidak mempercayai, tetapi berdasarkan uji ulang terbukti bahwa penelitian mereka benar, sehingga pada tahun tersebut juga dinobatkan sebagai lahirnya ilmu di bidang molekular. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu diketahui bahwa ada dua macam asam nukleat di sini. Yang pertama adalah DNA atau singkatan dari deoksiribonukleik acid, kemudian RNA, ribonukleik acid. Ini asam nukleat tersusun dari nukleotida. Nukleotida yang banyak namanya adalah polinukleotida. Panjang DNA manusia kalau satu individu kita rangkaikan mungkin bisa membentang di antara benua Afrika. Jadi panjang sekali. Dari DNA yang sangat panjang tadi nanti akan dikemas melalui sistem pengemasan yang sangat rapi di dalam inti sel. Ya. Sebenarnya struktur DNA di sini mirip dengan resleting, di mana terdiri dari dua bagian yang saling menyatu. Kemudian nanti dibuat sebagai bentukan yang dibungkus oleh protein histone. Protein histone ini nanti akan membentuk solenoid yang merupakan benang-benang kromatin di dalam inti sel. Basic dari struktur DNA adalah dia selalu bersifat double helix seperti ini, di mana ada istilah base pair yaitu pasang basa. Ini menjadi ketentuan untuk penghitungan jumlah nukleotida. Ini terdiri atas basa nitrogen, ada guanin, sitosin, timin, dan adenin, GCTA. Dan guanin ini selalu berpasangan dengan sitosin. Sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Timin selalu berpasangan dengan adenin, dan adenin selalu berpasangan dengan timin. Nah, di sini ada backbone-nya, yaitu pada gula pentosa. Ini merupakan dasar dari asam nukleat tadi. Nanti asal nukleotida dengan nukleotida nanti dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Perlu kita ketahui ada perbedaan yang mencolok antara nukleotida dengan nukleosida. Nukleotida adalah molekul yang tersusun atas gugus basa heterosiklik, jadi basanya, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Berbedanya dengan nukleosida, nukleosida adalah nukleotida yang tidak disertai oleh gugus fosfat. Artinya apa? Hanya terdiri atas gula pentosa dan basa nitrogen. Nah, nukleosida itu hanya gula pentosa dan basa nitrogen. Sedangkan kalau nukleotida itu gula pentosa, kemudian basa nitrogen, dan disertai dengan gugus fosfat. Bedanya hanya ada pada fosfatnya saja. Kemudian dari strukturnya, DNA versus RNA. Tadi diingat bahwa DNA selalu bersifat double helix. Sedangkan RNA bersifat single helix. Kalau RNA di sini bahasanya tidak ditemukan timin, akan tetapi lebih banyak ditemukan tetapi timin di sini digantikan oleh urasil. Sedangkan pada DNA ada timin, ada adenin, ada guanin, dan sitosin. Ini struktur yang lebih gamblang lagi.
di mana adenin akan berpasangan dengan timin, dan nanti di sini ada dua ikatan hidrogen. Ya. Adenin dengan timin nanti akan disambungkan dengan dua ikatan hidrogen. Sedangkan sitosin dengan guanin ini akan diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Kemudian ini disebut sebagai nukleotida yang ini. Ini nukleotida. Nukleotida dengan nukleotida yang lain ini dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Nah, timbullah ikatan aturan Chargaff di mana jumlah adenin akan sesuai dengan jumlah timin dan jumlah sitosin akan sesuai dengan jumlah guanin. Ini terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang berjalan antiparalel. Apa sih maksudnya antiparalel di sini? Yaitu yang satu selalu dari arah ke-5 dan ke arah 3, yang satu lagi berbalikan. Kalau tadi dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas, dari 5 ke 3. Ini adalah tadi, ini ada adenin selalu berpasangan dengan timin. Kemudian ketika nanti adenin mau berpasangan dengan guanin, maka maaf, tetapi sebenarnya kita bukan pasangan yang cocok. Nah, ini ada sedikit kuis, berapakah jumlah timin ketika ditemukan 30% guanin dalam total 100 BP. Kalau di sini guanin 30%, maka pasangannya sitosin juga 30%. Kemudian timin ini bukan 30%, tetapi 15%. Adenin juga 15%, sehingga totalnya adalah 100%. Oke. Kemudian di dalam pembungkusan kromosom nanti dibantu oleh protein yang namanya protein histon. Ini protein yang selalu bermuatan positif, karena pada dasarnya DNA itu selalu berikatan negatif. Ada 5 tipe protein histon ini. Yang pertama adalah H1, H2A, H2B, H3, dan H5. Tetapi pada protein yang bersifat H1 ini terjadi pada kromatin ditemukan lebih sedikit, biasanya untuk pengikatan pada kerangka kromosom. DNA pada metafase kromosom biasanya lebih pendek, ya. Diikat sangat rapi dan efisien. Ini yang disebut sebagai nukleosom. Jadi nanti kita ketemukan yang namanya kromosom itu hanya ketika fase M atau mitotik. Kalau fase interfase seperti G1, kemudian fase S, G2, itu tidak akan kita temukan. Jumlah kromosom juga berbeda-beda. Pada manusia bisa 46, pada simpanse 48, bahkan pada hostile atau kuda laut, ini ada 216. Pada cacing ini ditemukan hanya ada 2 kromosom saja. Artinya jumlah kromosom tidak menunjukkan suatu korelasi yang positif antara kompleksitas makhluk hidup dan atau tidaknya dihubungkan dengan jumlah kromosom. Ini anatomi dari kromosom, saya kira Anda sudah paham di sini. Satu kromosom selalu diikat oleh satu sentromer. Kemudian bagian atas selalu disebut sebagai lengan pendek, bagian bawah selalu disebut sebagai lengan panjang. Ada bagian terang yang disebut sebagai eukromatin, sedangkan bagian gelap disebut sebagai heterokromatin. Kemudian bagian ujung disebut sebagai telomer. Ini pengemasan DNA. Nantinya DNA yang bersifat polinukleotida akan diikat oleh histon yang oktamer, artinya terdiri dari 4 protein histon. Tiap histon biasanya dililit 2 kali, sehingga diameter yang semulanya di sini 2 nanometer menjadi 11 nanometer. Kemudian nanti akan dipackage seperti ini, berantai, dan membentuk yang namanya
tight helical fiber, dan ini biasanya disebut diikat oleh protein scaffold. Protein scaffold inilah yang menjadi bakal dari kromosom. Ingat, kromosom seperti ini akan Anda temukan pada bentukan metafase. Jadi perlu diingat bahwa Anda tidak akan menemukan kromosom kecuali dia akan membelah. Ini diameternya sekitar 700 nanometer. Ini nukleosom, yaitu DNA yang diikat oleh H4, H2P, H3, H2A, sedangkan ini sebagai scaffold, yaitu H1. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.